Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa haza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, belum ketemu Syawal, dan Syawalnya sudah lewat ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat kami kepada para jamaah sekalian. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kajian pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, dengan kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga setidaknya kita tergambar betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang mengajari kita, Dialah Allah yang memberikan ilmu kepada kita, dan Dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dalam kajian Asmaul Husna, Asma Allah yang ke-20, Al-Alim Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha alim, maha mengetahui. Dialah Allah yang menjangkau segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Beda dengan kita manusia yang tidak tahu apa-apa. Kalaupun kita mengetahui, itu juga karena pemberian dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada manusia segala sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jadi kita bisa tahu, kita menjadi tahu, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ketika kita membahas tentang Al-Fattah, Dialah Allah yang membuka pikiran kita, yang membuka hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala wa fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Dialah Allah yang membuka segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi kalau seseorang sudah
diberikan ilmu oleh Allah, maka dia tahu tentang apa yang telah diajarkan Allah. Kita belajar belum tentu juga dapat ilmu. Kalau Allah tidak berkenan, maka bisa jadi kita memang hanya mendengar, setelah itu hilang. Kita hanya masuk telinga kanan dan akan keluar lewat telinga kiri. Jadi kelihatannya tadi saya sudah tahu, begitu sudah selesai tadi apa ya. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan kepada kita, bisa jadi segala sesuatu itu hanya akan lewat begitu saja. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka salah satunya kita dikehendaki oleh Allah untuk duduk bersimpuh sejenak di pagi hari ini. Ini adalah bagian dari kemurahan Allah, di mana Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan sesuatu. Maka kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan limpahan ilmu, limpahan rahmat dan barokahnya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Karena itu ketahuilah bahwa begitu luasnya Tuhan kamu sekalian terhadap segala sesuatu. Dia, Allah itu maha mengetahui. Jadi saking luasnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui tentang segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai gambaran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fid dhulumatil ard wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang mafatih, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuka tabir terhadap segala sesuatu yang kamu sekalian tidak ketahui. Dan segala sesuatu itu Allah maha mengetahui, zahiran wa batinan, ghaib wa syahadah, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya Allah mengetahui. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan juga di laut. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, tidak sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fid dhulumatil ard, mau yang basah, tidak sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan. Wala radbin wala yabisin, apakah yang basah atau juga yang kering, illa fi kitabim mubin, ketahuilah bahwa semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menggambarkan tentang al-alimnya, bahwa segala sesuatu luasnya pengetahuan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sampai segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Dan di antara apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-59, bahwa semua kuncinya ilmu itu ada di tangan Allah. Segala sesuatu yang tidak ketahui, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di bumi, yang di laut, semuanya. Ada satu
Pernah satu ketika Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada ya Allah, saya ingin lihat ya Allah, kata Engkau menciptakan makhluk yang ada di dalam laut ini, saya ingin lihat mana di antara makhlukmu yang sudah lama sekali hidup, dan juga saya ingin tahu sebesar apa. Maka Nabi Musa sebagai kalimullah yang sering bercakap-cakap dengan Allah, kemudian, hai Musa, kamu duduk agak jauh dan pandanglah ke tengah lautan, nanti akan aku tampakkan, aku akan panggil di antara makhlukku yang ada di laut itu. Dan apa yang terjadi, begitu nampak seperti gundukan bukit gunung, terus naik terus saja sampai sehari, sampai semalam, sehari semalam, sampai 2 hari. Dalam satu riwayat itu 2 hari 2 malam, ini sang ikan yang ada di tengah lautan itu naik satu ekor begitu tingginya menjulang ke langit. 2 hari 2 malam terus baru kelihatan setelah 2 hari kelihatan matanya. Itu Nabiullah Musa sudah ketakutan. Masya Allah, ini ada makhluk yang sebesar ini. Jadi di dalam laut itu Allah menciptakan bermacam-macam makhluk, termasuk ikan yang sangat besar sekali. Nabiullah Musa alaihissalam sampai terkagum-kagum. Ini yang Allah berikan gambaran tentang. Maka itu dibutuhkan di dasar laut sana, dan karena itu maka Allah yang membuka cakrawala berfikir Nabiullah Musa alaihi, sehingga terkagum-kagum, ya Allah, sudah ya Allah, saya gemetaran, saya melihat, saya kagum, saya hanya Engkau. Nah, tapi ditegur sama Allah, Musa, kenapa kamu kagum kepada ciptaanku? Mestinya engkau kagum yang menciptakan itu. Maka Nabiullah Musa alaihissalam kemudian dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, ya, engkau yang menciptakan semuanya ini. Apakah ini ada hanya satu-satunya ya Allah? Ada yang lebih besar lagi Musa. Wah, kalau gitu udah, saya lihat satu aja. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang dilihat, apa yang difikirkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, tapi ternyata di luar dugaannya. Ya pikir paling ya sebesarnya mungkin sebesar masjid ini, tapi ternyata enggak. Ini lubangan besarnya bulatan ini adalah besarnya mata yang dimiliki oleh ikan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitu luasnya Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan untuk menelusuri bagaimana alam pikiran manusia. Karena seringkali manusia itu kalau sudah berpikir itu sudah begitu luasnya, tapi semuanya akan lumpuh begitu berhadapan dengan ilmunya Allah. Orang terbayang bagaimana menciptakan binatang sebesar itu. Kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kan juga begitu. Ya Allah, tolong kesempatan kepada saya ingin bersedekah untuk makhluk-makhlukmu yang ada di sekitarku ini. Tapi berikan saya waktu untuk mengumpulkan. Kamu serius Nabi Ibrahim? Iya serius ya Allah. Ya, tapi kalau begitu silahkan kau kumpulkan seberapa kemampuanmu mengumpulkan rezeki itu, mengumpulkan makanan. Akhirnya kasih waktu 1 bulan ya Allah, saya ingin mengumpulkan makanan seluruh yang bisa saya lakukan. Sudah makanan sudah segunung, setinggi gunung. Kemudian udah ya Allah, saya sudah siapkan makanan ini. Lompat satu ikan dari laut, plung, begitu langsung dia mengatakan, Nabi Ibrahim, mana jatahku? Kamu apa? Saya ikan. Tinggal di mana? Tinggal di laut.
Terus makanmu seberapa? Biasanya 2 kali bagian ini ya Ibrahim. Wah, lah yang lain nggak dapat ini. Ya katanya jatahku di sini. Jadi begitulah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kadang-kadang cara berpikir manusia seakan-akan manusia itu kalau sudah berpikir itu sudah begitu luasnya, ternyata dia lumpuh berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru ditunjukkan bagian dari apa yang di makhluknya Allah, ciptaan Allah, maka itu hanya bagian ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada manusia. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sampai Allah nyatakan untuk menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah itu, Allah ingin tunjukkan. Allah gak malu untuk menunjukkan salah satu ciptaan karyanya yang kecil. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadhrima mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayakuluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-ayah. Allah tidak malu menunjukkan salah satu ilmu yang dimilikinya untuk menciptakan satu karya yang sangat kecil, namanya nyamuk. Bahkan Allah bisa menciptakan lebih kecil daripada nyamuk. Ini saja sudah cukup mengagumkan dan menakjubkan. Kalau manusia untuk menunjukkan kebesaran dan kehebatannya harus menunjukkan karya besarnya, begitu Pak ya. Supaya manusia itu lebih dipandang hebat, maka dia harus menunjukkan karya besarnya. Kalau Allah untuk menunjukkan kebesarannya menciptakan karya yang terkecilnya. Nah, nyamuk dipikir, wah ini para ilmuwan itu sampai kebingungan bagaimana ini binatang ini. Ini luar biasa, manuvernya luar biasa. Ketika nyamuk sudah datang menghampiri seseorang, dan biasanya untuk menunjukkan bahwa keberadaan dirinya, dia itu senangnya itu di daerah wilayah telinga ya Pak ya, dekat ke telinga, ngungu, kita bingung, kita mau tepuk sini, dan itu manuvernya luar biasa. Tepuk kanan, lari ke kiri, tepuk kiri, lari ke kanan, tepuk atas, lari ke bawah, tepuk ke bawah, udah kebingungan. Aduh, akhirnya apa? Cari baygon. Gitu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Orang yang beriman, itu bedanya. Orang yang beriman itu mengatakan, ya Allah, apapun yang Kau ciptakan memang benar adanya, hebat dan luar biasa, mengagumkan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan, ini Tuhan itu kurang kerjaan atau bikin nyamuk segala, bikin kayak gini. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan ilmu dari segala sesuatu yang dilihatnya, yang dipandangnya, yang diamatinya, itu akan dapat ilmu. Allah mengajarkan segala sesuatu lewat apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Dengan begitu kemudian ada yang terinspirasi. Kalau gitu untuk bikin pesawat Sukhoi, itu terinspirasi dari bukan sekedar capung, tapi nyamuk. Karena bisa manuver dengan segala arah dan menakjubkan. Sehingga kalau ditembak musuh itu dia bisa manuver, bisa mengelak, bisa menghindar dengan cepatnya dan sangat menakjubkan.
Nah, oleh karena itu maka wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, terbayang oleh kita daun yang jatuh, ya, daun yang jatuh itu Allah mengetahui. Pohon yang ada di halaman masjid, yang di sekitar masjid, gak terbayang kita, itu daun yang jatuh itu Allah tahu. Saking segitu luasnya ilmu Allah. Wala habbatin fid dhulumatil ard, ada buah yang jatuh di tengah malam dalam kegelapan, Allah juga tahu. Ada pohon ya sudah buahnya hitam jatuh di tengah kegelapan malam, kalau kita udah nggak tahu lah. Tapi Allah sampai perlu menjelaskan, hei manusia, Allah tahu kalau ada daun yang jatuh, itu Allah tahu. Satu daun yang jatuh Allah tahu. Satu buah yang hitam yang jatuh di tengah kegelapan, itu juga atas sepengetahuan Allah. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Segala apa saja, daun yang basah, daun yang kering yang jatuh, yang lepas dari tangkainya, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa saat yang lalu saya sampaikan, maka hati-hati kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardi, kita tidak boleh sembarangan merusak tanaman, merusak pohon-pohonan. Karena apa? Karena semua pohon, semua tanaman-tanaman itu semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Nah, kalau kita mau melepaskan, kita mau membabat, mau memotong, maka hendaknya kita harus dengan bismillah. Supaya apa? Supaya dia tidak kesakitan, supaya dia juga tidak merasa sia-sia. Oh iya, saya ini memang harus ini atas nama Allah. Maka dalam Islam itu kita diajarkan, jangan kamu merusak di muka bumi ini. Kita diajarkan untuk peduli pada lingkungan, peduli pada pepohonan. Bahkan untuk memotong sekalipun kita harus berpikir bahwa dia sedang berzikir kepada Allah. An-najmu wasyajaru yasjudan. Jadi segala tumbuh-tumbuhan dan pepohonan itu mereka sedang sujud bertasbih kepada Allah. Kita main marah-marah, main sebat-sebat begitu aja. Nah, kalau orang menyadari betul, iya ya, dia sedang bertasbih, maka kita sambung dengan bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Nah, seekor sapi untuk supaya bisa dimakan, maka dipotong juga dengan bismillah. Karena dia juga sedang bertasbih. Begitu jatuh blek gitu mau dipotong, itu dia sedang bertasbih. Maka kita seorang jagal, seorang pemotong itu harus betul melihat betul bagaimana nafas saat dia mengambil nafas. Allah, la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah adalah ketika seseorang mengambil nafas dalam-dalam, kemudian illallah itu terhembuskan. Maka saat memotong diusahakan, jadi saat nafas keluar cukup la ilaha illallah, potong, jadi keluar illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang semacam itu Allah Maha mengetahui. Maka apa yang kita ketahui, ya kita nggak tahu apa-apa ternyata. Berapa jumlah daun yang ada di pohon yang berada di sebelah masjid, ya, berapa jumlahnya, ya kan? Nah, nama pohonnya aja nggak tahu, ini pohon apa ini ya, gitu kan? Nah, kemudian padahal Allah itu, pengetahuan Allah itu sampai yang jatuh Allah tahu, yang kering, yang basah, semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus hati-hati, karena itu dalam pantauan Allah kita
memotong saja dalam pengetahuan Allah. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menyatakan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfiyas sudur. Dialah mengetahui pandangan matamu, pandangan penglihatanmu yang berkhianat. Allah mengetahui wa ma tuhfiyas sudur, dan Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi di balik hatimu. Kita setelah digambarkan oleh Allah tentang apa yang ada di sekitar kita, kemudian Allah menghabarkan bagaimana pengetahuan Allah terhadap diri kita. Kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun itu apa? Pandangan yang berkhianat. Biasanya orang ngelirik ya Pak. Ngelirik itu terang-terangan atau curi-curi pandang. Curi-curi pandang ya. Itu yang disebut kha'inatul a'yun. Jadi melihat dengan kita langsung seret gitu aja. Penglihatan kita secara sembunyi-sembunyi dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, sedetik itu seret gitu. Melirik namanya, ngelirik ya. Nah, mencuri pandang. Allah nyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi engkau hanya memandang sepintas saja, itu Allah sudah mengetahuinya. Makanya apalagi yang jelas-jelas melakukan secara terang-terangan. Ya, coba ini pandangan mata kita, gerakan kelopak mata kita, ya. Ini luar biasa. Allah pantau semuanya. Makanya hati-hati. Jadi bola mata kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau gerak kemana? Mau melihat apa? Dalam pandangan Allah. Allah mengetahui semuanya. Nah, karena ini sungguh sangat menakjubkan. Ini luar biasa, Masya Allah. Karena itu yang seringkali seseorang memandang mungkin nggak pernah terfikirkan oleh kita bahwa kita ngelirik, kita mencuri pandang, itu pokoknya hanya sepintas saja, nggak ada yang tahu ya. Tetangga aja nggak tahu, teman nggak tahu, teman seduduk kita itu nggak tahu. Tapi ketahuilah Allah mengetahuinya. Allah, kenapa Allah perlu menjelaskan di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-19 ini? Ya supaya manusia itu menyadari, iya ya, semua dalam pantauan Allah. Semua dalam pengetahuan Allah, semua dalam dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh itu akhirnya cenderung untuk kalau jalan itu nunduk. Nah, kenapa? Nah, karena kalau matanya memandang begitu, ini akhirnya memandang semuanya, dilihatin kanan kiri, jelalatan. Jadi matanya jelalatan kemana-mana gitu kan. Nah, ya Rasulullah memaklumi, ya memang itu keindahan alam itu begitu. Nah, tapi kalau hal-hal yang setidaknya engkau sudah ketahui nggak pantas untuk dilihat, nah maka terlihat juga ya sudah. Nah, jangan akhirnya apa? Kebiasaan manusia begitu ini lewat apalagi yang lawan jenis masih masih muda itu langsung lihat duduk di sana dilihat gitu kan, dilihatin. Kalau nggak malu lihat langsung curi-curi pandang. Ingat, Allah tahu, Allah perhatiin. Engkau mencuri-curi pandang, Allah tahu. Wa ma tuhfiyas sudur, dan bahkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di balik hatimu. Ya. Jadi hati kita bicara apa? Allah tahu itu.
Jadi kadang-kadang kan kita hanya batin, di batin. Allah tahu gitu. Maka hendaknya engkau selalu menjaga. Orang-orang soleh itu belajar betul-betul hatinya itu hanya digunakan untuk menyebut Ismul A'zam, Allah, 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 Allah. Ini supaya ya, supaya terkendali. Dan begitu Allah nyatakan, maka ketika seseorang sudah hatinya hanya digunakan, kata Rasulullah, qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang-orang yang beriman itu adalah tempat singgasana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah saja, nggak boleh hati dimasukin yang lain, nggak boleh. Maka Rasulullah mengajarkan, maka hendaknya engkau senantiasa untuk membunyikan hatimu dengan Ismul A'zam, Allah, 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 Allah. Dan apa yang terjadi? Allah nyatakan, wala dzikrullahi akbar. Maka siapa saja yang menyebut ya asma Allah, menzikirkan asma Allah, Allah sekaligus nyatakan, nih Allah kasih tahu, kalau kepong tahu, kalau engkau senantiasa berzikir menyebut asma Allah, kan nggak enak, Allah 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 kan nggak enak. Maka kita dilatih, nah penyebutan Ismul A'zam itu supaya nggak norak gitu kan, supaya nggak ganggu lingkungan. Allah 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 kayak gitu. Hatimu, Allah sekaligus memberikan penjelasan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Wala dzikrullahi akbar, maka dahsyat sekali. Allah akan memberikan kekuatan yang luar biasa, kekuatan daya nalar, kekuatan intuisi, kekuatan dan lain sebagainya. Maka itulah yang Allah berikan. Wa ma tuhfiyas sudur, yang tersembunyi di balik hatimu Allah mengetahui. Maka kita harus hati-hati sekali kalau gitu ya. Kita jalan dilihat oleh Allah, kita tidur dilihat oleh Allah, kita sembunyi juga dalam pandangan Allah, kita ngumpet dalam penglihatan Allah. Allah nggak tahu semuanya. Kita ngomong, apalagi ngomong jelas-jelas, Allah tahu. Yang nggak diomongin saja Allah tahu. Itu al-alimnya Allah. Maka berharap bahwa ilmu itu adalah kepunyaan Allah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah untuk supaya diberikan ilmu oleh Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau Imam Al-Ghazali mengingatkan, maka kalau kau ingin senantiasa diberikan ilmu oleh Allah, tahajud. Nah, katanya salah satu hikmah di balik syariat 'allamal insana ma lam ya'lam itu adalah tahajud, kata Imam Al-Ghazali. Orang-orang yang rajin tahajud, maka dia diberikan ilmu oleh Allah. Dibuka cakrawala berfikirnya, dimudahkan cara nalarnya dan lain sebagainya, diluaskan dalam pandangan ilmunya. Gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al-ayah dalam surat Al-Baqarah, adalah ayat kursi itu ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depanmu, apa yang ada di belakangmu. Jadi di depan kehidupan kita akan terjadi apa, Allah tahu. Di belakang kita ada apa, Allah tahu. Sebelum kita berpikir, Allah sudah tahu apa yang akan kamu pikirkan. Setelah kamu berpikir itu, Allah tahu juga apa yang akan muncul dari pemikiran dirimu. Jadi ya memang kita nggak berdaya apa-apa.
Apa saja yang di depan Allah tahu. Nah, ini pentingnya Allah menjelaskan tentang ini supaya kita dapat ilmu. Oh, kalau gitu semua kejadian, semua yang terjadi dalam kehidupan itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Ya. Yang terlewatkan kita sudah sampai melupakan, Allah tahu semuanya. Terus kenapa Allah dan nanti masih menanyakan kita tentang perihal kita di yaumil hisab nanti? Ya Allah, itu cuma tabayun. Kamu masih ingat nggak? Iya, saya nggak ingat lagi ya Allah. Kamu dulu pernah begini. Apa iya ya? Nah, Allah tahu semuanya. Kita malah udah lupa. Tapi Allah dalam pengetahuan Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Manusia itu nggak tahu apa-apa. Illa bima syaa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka inilah kita berharap kepada Allah, ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tuh. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku ya Allah. Warzuqni fahma, dan limpahkan pemahaman kepadaku ya Allah. Sehingga setiap ayat yang dibaca, setiap yang diperdengarkan kepada kita, kita mendapatkan ilmunya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada satupun yang kamu ketahui kecuali hanya sedikit. Profesor, doktor, MA, PhD, apa semuanya udah itu juga baru sedikit. Yang diketahui hanya sedikit. Ini dokter spesialis jantung. Yang diketahui tentang jantung sedikit, gitu. Spesialis tentang kulit, yang diketahui baru sedikit. Apalagi yang kita profesor bukan, ya kan? Akhirnya berarti kita ya sudah ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui. Karena itu lau kanal bahru midada kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surat Al-Kahfi ayat ke-109, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, katakan ya Muhammad, laukanal bahru midad kalimat rabbi, sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat atau menulis ilmunya Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi, maka air laut habis, tinta yang sebesar laut itu habis, belum habis ilmunya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, didatangkan lagi seluas laut itu untuk apa? Untuk tintanya tidak cukup juga. Guys, kita nggak kebayang udah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang besar. Coba nggak terbayangkan air laut itu jadi tinta untuk menulis dan habis, belum habis ilmunya Allah. Ditambah sekali lagi sebesar lautan itu belum habis juga. Nah, begitu Allah menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi, maka tidak ada orang yang kemudian sombong dengan ilmunya. Ini namanya tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, semakin tambah ilmu, semakin dia tidak mengetahui, semakin sedikit yang diketahui, gitu. Maka tapi kalau baru tahu sedikit, seakan-akan dia sudah kayak tahu banyak, gitu kan. Nah, maka kata Imam Syafi'i, ada orang yang
tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, orang tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia cari tahu. Yang kedua, kelompok yang kedua, orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini yang biasanya sok tahu ini, gitu kan. Orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau yang pertama, dia tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia cari tahu, cari ilmu. Yang kedua, orang tidak tahu kalau dirinya nggak tahu, makanya akhirnya sok tahu. Nah, yang ketiga, orang tahu kalau dirinya tahu. Ya, dia tahu kalau dirinya sudah tahu, maka oh iya, karena saya sudah tahu, nah, maka dia pasti akan lebih bijak karena dia lebih tahu. Kenapa? Orang marah kata Rasulullah itu karena kebodohannya. Karena nggak tahu tentang segala sesuatu, akhirnya yang muncul marah. Kata Rasulullah, orang yang marah itu adalah karena kebodohannya. Berarti karena dia tidak tahu. Kalau tahu maka dia nggak akan marah. Maka semakin dia mengetahui, maka dia semakin akan mampu mengendalikan diri. Maka wa may yakhshallahu min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling banyak ilmunya. Nah, semakin sedikit berarti semakin tidak takut. Nah, semakin ngawur, ilmunya semakin sedikit semakin ngawur. Tapi ilmunya semakin banyak semakin dia takut kepada Allah. Kenapa? Iya ya. Iya, Allah tahu semuanya. Kita sekarang lagi duduk, kita sedang mendengarkan tausiah, Allah tahu. Dan semuanya. Inilah ma'asyiral muslimin, maka al-alimnya Allah adalah begitu luasnya. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah alim itu ada 116 kali. Ini baru saya nukil 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Masih 111 ayat. Nah, itu kan ya Allah ingin tunjukkan aja itu. Baru 5 ayat. Yang 11 ayat itu belum kita kuat bagaimana ilmunya Allah yang dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, jika ada tanggapan dipersilahkan. Waalaikumsalam. Setelah kita mengetahui Allah bersifat al-alim itu pakai ain. Ain. Artinya maha mengetahui. Itu apa bagi kita sebagai hamba atau kita mengetahui sifat alim itu? Dan apakah ada amalan-amalan khusus ya yang sifat alim itu? Seperti kalau zikirnya atau bagaimana kita manfaat kita karena Allah punya sifat alim. Iya, jadi apa dampaknya kalau kita sudah mengetahui al-alim, dan bagaimana kalau kita menzikirkan al-alim? Ya, yang pertama pasti seseorang yang telah mengetahui bahwa Allah itu al-alim, berarti dia menyadari betul betapa ketidaktahuannya, betapa tidak berilmunya kita, gitu kan. Nah, betapa terbatasnya, betapa memang sampai Allah nyatakan wa ma utitum illa qalila wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu nggak tahu apa-apa, hanya sedikit sekali. Maka akhirnya kita ya tidak berlaku sombong. Itu jadi dampaknya. Maka kenapa sering saya sampaikan hadis Rasulullah bahwa mengetahui Allah itu akan membuat seseorang itu menjadi mulia.
Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata kita tidak tahu apa-apa, cuman kita mengenal Allah yang maha tahu, itu akan menimbulkan, Allah akan memuliakan. Asyraful ulum ma'rifatullah. Maka ilmu yang akan memuliakan dirimu itu engkau mengenal Allah. Jadi berarti kita memang kita mengetahui tentang Allah itu al-alim, Allah memuliakan. Berarti engkau hebat, engkau mempelajari, mengetahui tentang bahwa Allah itu maha mengetahui. Itu asyraful ulum ma'rifatullah. Jadi setelah mengetahui akhirnya kita ma'rifatullah. Maka tadi kategori yang mana? Apakah kategori yang pertama, kedua, ketiga? Ya kalau yang kategori pertama dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Oh kalau gitu saya pengen tahu ya Allah. Maka dengan kita terus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, akhirnya kita tambah ilmu. Kalau engkau ingin ditambah ilmu, maka hendaknya engkau mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Siapa saja yang mengajarkan ilmu, maka dia akan ditambah ilmunya oleh Allah. Kita dapat ilmu, maka ini. Nah dengan begitu, maka setelah kita mengetahui al-alim, maka yang pertama kita akan semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Gak ada berlaku sombong. Yang kedua, kita akan ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dimuliakan oleh Allah. Itu fadilahnya. Jadi mengenal Allah. Terus bagaimana kita kalau kita menzikirkan? Ya bagus. Kan Allah sudah perintahkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu zikirkan, sebut-sebut nama Allah. Terserah engkau mau Al-Alim, mau Al-Fattah, mau Ar-Razzaq, silahkan. Itu akan berdampak sangat baik karena kita memang menyadari betul betapa keagungan Allah. Itu. Begitu Pak Yanis. Ada yang lain? Silakan Pak. Sebut namanya Pak, biar saya mengenal gitu namanya. Udah lama ngaji nggak pernah kenal satu-satu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zainal Malani Ustaz. Ya Pak Zainal ya. Ustaz cukup lama. Ini terima kasih tadi dijelaskan sama Ustaz berkaitan dengan seluruh makhluk Allah itu berzikir kepadanya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tadi dijelaskan bahwa apabila memotong tumbuhan itu etikanya membaca basmalah supaya kata dia bertasbih dipotong. Pertanyaan kami bagaimana dengan misalnya kita membunuh binatang yang membahayakan pada kita? Contohnya mungkin ada jenis ya mungkin semut atau apa yang membahayakan. Apakah itu masuk dalam kategori kalau kita berbentuk masuk dalam kategori dosa? Mohon penjelasan dan bagaimana saya. Syukur. Ya. Baik, kalau berkaitan dengan binatang buas atau binatang yang membahayakan kepada kita, maka sudah mengancam kepada kita, maka tidak ada dosa. Bahkan Rasulullah mengajarkan begitu engkau sedang sholat ada kalajengking, maka engkau boleh mengambil suatu benda untuk memukulkan terlebih dahulu benda itu. Benda itu kepada kalajengking. Ada ular yang ada yang membahayakan dirimu, engkau boleh saat tengah sholat aja. Itu kenapa? Itu artinya ya enggak dosa kalau sesuatu itu membahayakan kepada kita. Tapi kalau kita tiba-tiba memang iseng aja, ya kan? Nah iseng doang itu, ya kan? Karena ada orang iseng aja, ini semut nggak ada salahnya kepada kita, nggak ada urusan sama kita, ya kita malah kita mati-matiin gitu. Nah udah biarin aja, wong dia juga pingin punya kehidupan sendiri. Jadi tapi kalau sesuatu itu sudah memang mengancam kepada kita, kepada maka kita tidak dosa. Maka itu matinya dengan bismillahirrahmanirrahim gitu.
Siapa tahu dia juga sedang berzikir, begitu kita baca bismillah dia ya udah nggak apa-apa, pukul aja dipukul gitu. Gitu. Maka di dunia rohani itu kan semuanya ternyata bisa diajak ngobrol kan, semuanya bisa diajak bicara kan. Dia juga dengar dia apa yang kita bicarakan, termasuk binatang-binatang gitu. Begitu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan bulan depan, dan mudah-mudahan kita diberikan tetap sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.